Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada kisah sejarah di zaman dulu, dosa-dosa manakah minum-minuman, dosa manakah minum-minuman yang memabukakan, berzina atau membunuh. Nah, di sini jawabannya pola. Makanya di situ kita beri judul minum arak sumber daripada kejahatan. Lalu ditanya orang, ujar orang, dosa manakah minum-minuman yang memabukakan, berzina atau membunuh? Itulah teka-teki sebagai ini khutbah Khalifah Utsman bin Affan rahmatullah alaih seperti yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Artinya, dalam khutbah Utsman bin Affan itu mengingatkan Umar agar berhati-hati terhadap minuman khamar atau daripada arak. Jadi berhati-hati. Jadi kembalinya kepada kita berhati-hati jangan sampai minum khamar atau arak nang memabukakan. Sebab minuman yang memabukkan itu sebagai pangkal perbuatan keji dan sumber segala daripada dosa. Dulu ada kisah di zaman dulu hidup seorang ahli ibadah. Ngerti kalau kita ahli ibadah maksudnya orang tuh pak ibadah benar, yang selalu tekun berjamaah ke masjid, ibadahnya rajin, lawan ketujuh pulang berjamaah ke masjid. Orangnya siapa? Lanjut khutbah Utsman bin Affan. Suatu hari laki-laki yang saleh tadi itu berkenalan dengan seorang wanita nang cantik. Ini daripada khutbah daripada Utsman. Lanjut khutbah Utsman bin Affan. Suatu hari ujar Utsman bin Affan, laki-laki yang soleh itu berkenalan dengan seorang wanita yang cantik. Namun sayang, perempuan itu sangat nista perbuatannya, ia seorang pelacur. Nista perbuatan maksudnya pula orang yang kurang bagus, dan lagi ngarannya disebut orang pelacur. Laki-laki itu sangat mencintai perempuan pelacur tadi. Karena sudah terlanjur jatuh hati, jatuh cinta, laki-laki itu selalu menuruti apa yang menjadi permintaan si gadis tadi. Suatu ketika laki-laki itu disuruh oleh perempuan itu untuk memilih suatu di antara 3 pekerjaan yang harus dilakukannya. Ujar perempuan, kan bila anda kau aku pilih nang 3 ini lah. Ngapa nang 3 pak? Yaitu tentang kemaksiatan. Disuruhnya nang ketiga itu maksiat beratan nang ketiganya. Pertama ujar perempuan, ikan hakunkah minum khamar? Minum khamar hakun lah. Nah minum khamar itu ya termasuk daripada arak. Hakun lah ikan minum khamar. Nang kedua bila kada minum khamar berzina barang. Dan nang ketiga bila kada berzina membunuh anak kecil barang. Oh 3 pertanyaan. Kan bila hendak aku nadulah minum khamar. Bila kada hendak berzina barang. Bila kada hendak juga membunuh barang anak kecil, bunuh anak nang halus nang kecil. Mengira minum arak dosanya lebih kecil. Jadi pemuda tadi nang orang saleh itu bingung memilih. Ujarnya, kukira ini mengira minuman arak dosanya lebih kecil daripada 2 pilihan tadi. Mengira minuman arak dosanya lebih kecil daripada 2 pilihan lain yang dianjurkan wanita pujaannya tadi. Laki-laki saleh itu lalu memilih minum minuman arak. Nah diminumnya arak. Namun minum arak membunuh dosanya besar. Berzina dosanya besar. Minum arak pun besar juga, cuma anak nongsoannya laki-laki nang saleh tadi memilih daripada meminum arak.
Tapi apa yang terjadi setelah minum arak, laki-laki itu menjadi mabuk dan lupa diri. Dalam keadaan seperti itu, laki-laki itu menjinahi pelacur, pujananya dijinahinya. Dua kejahatan telah dilanggarnya. Laki-laki itu karena takut aibnya pulang, jadi minum arak, menjinahi orang, takutan aibnya terbongkar sampai tersiar kepada orang-orang lain karena bayi itu, maka yang membunuhnya pula makhluk tak berdosa tadi, dibunuhnya pulang tadi binian tadi. Sesampai di rumah majikan perempuan itu, sesampai di rumah majikan perempuan itu, Rasulullah mengucapkan salam. Pada binian ini mati, ujar Rasulullah, assalamualaikum. Sekali ada menyaut-nyaut, dua kali tak ada jawaban juga. Baru setelah salam yang ketiga dijawab oleh penghuni rumah tadi. Nampak semua penghuni rumah tersebut adalah perempuan bertahan. Ketika Rasulullah bertanya kepada salam beliau tidak dijawab, memilih rumah itu mengatakan bahwa ia sengaja melakukan dengan maksud diduakan Rasulullah dengan salam nang ketiga. Nah, kami bermaksud sekiranya pengen menduakan nang ketiganya salam tuh, assalamualaikum, selamat atas pian, waalaikumsalam atas pian juga selamat. Makanya salam itu bagus karena mana itu mengucapkan daripada menduakan. Selanjutnya Rasulullah menyampaikan maksud kedatangannya. Beliau mengatakan ke perempuan yang menjadi budak di rumah itu karena takut mendapat hukuman. Jika perempuan budak itu salah dan perlu dihukum, biarlah aku yang menerima hukumannya. Sabda daripada Rasulullah, bila perempuan itu dihukumin, aku aja nang disuruh hukumannya. Mendengar ucapan Rasulullah ini, penghuni rumah terkejut. Mereka merasa mendapat pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah SAW. Budak belian ini merdeka karena Allah. Secara refleks mereka berkata, betapa bahagianya Rasulullah mendengar pernyataan itu. Beliau sangat bersyukur dengan uang 8 dirham mendapat keuntungan ribuan dirham, yakni harga budak itu sendiri. Beliau berkata, ujar Rasulullah, tidak pernah aku melihat 8 dirham demikian besar manfaatnya daripada 8 dirham yang ini. Allah telah memberikan ketentraman bagi orang yang ketakutan, memberi pakaian orang-orang yang telah telanjang, dan membebaskan seorang budak belian. Sabda beliau, ujar Rasulullah, akhirnya rahmat dan kasih sayangnya, bantuan dan pertolongan kepadanya masyarakat bahwa akan mendatangkan kesejahteraan dan kemajuan. Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi bahwa Allah akan menolong hambanya selama menolong daripada saudaranya. Jadi kembalinya kepada bila kita menolong hamba Allah, niscaya kina Allah menolong daripada kita. Ya, jadi itu sejarahnya tadi pula berbahaya, besar dosanya minum arak, karena mana sumber daripada kejahatan dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.